Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Tahap awal untuk SDM kesehatan, lanjut usia, dan pekerja publik. Selanjutnya untuk kelompok masyarakat lainnya. Alur pelayanan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari meja 1A, pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Petugas akan melakukan screening kondisi kesehatan penerima vaksin. Lalu dilanjutkan ke meja 3, vaksinasi. Petugas akan memberikan vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan aman. Kemudian dilanjutkan ke meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas akan mencatat hasil vaksinasi. Lalu sasaran akan diobservasi selama 30 menit. Setelah itu sasaran mendapatkan kartu vaksinasi. Ayo, ikut vaksinasi. Aman, halal, berkualitas, disiplin dengan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, semoga kita semua tetap bersemangat dan bersuka cita menjalani serta mengisi kehidupan anugerah dari Tuhan. Mari bersama mempersiapkan diri memasuki ibadah Kamis Putih 1 April 2021 bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Kuku Purwidianto dengan tema Tetap Kuat di Tengah Pergumulan Berat. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Jemaat saya undang untuk berdiri. Saat pergumulan hidup datang silih berganti, menguras emosi dan energi, menyita waktu dan materi. Saat hidup berkawan sepi, sendiri, tak seorang pun hadir menemani, tak seorang pun mampu memahami. Ingin rasanya pergi dari dunia ini, menyerah dan mengaku kalah, mengakhiri semua beban berat di hati. Saat raga mulai lelah, saat hati mulai lemah, sayup-sayup terdengar suara lembut berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ibadah Kamis Putih saat ini berlangsung atas pertolongan Allah, Sang Penguasa kehidupan. Rangkuan cinta, kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan di sebuah taman bernama Getsemani, ia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini dapat berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi." Saudaraku, tidak mudah memahami jalan pikiran Allah. Sulit dimengerti, tidak mudah ditebak. Rancangan Allah berbeda dari rencana-rencana manusia. Karena itulah kita hanya dapat berkata, kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Mari percaya bahwa segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan memiliki tujuan yang baik dan mulia. Rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh kebahagiaan. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela seperti hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari bersama-sama kita berdoa. Ajarilah kami untuk mengerti, memahami semua yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Kami mau terus berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang taat dan setia, menyerahkan diri kami untuk menggenapi setiap karya dan pekerjaan Tuhan di tengah dunia. Saat ini kami mau tunduk di hadapan Tuhan, menyiapkan hati, pikiran, dan roh kami. Sapalah kami, teguhkan iman dan pengharapan kami di tengah beragam pergumulan yang kami hadapi. Kuatkanlah kami dalam Kristus Sang Firman yang hidup, Sang Juru Selamat dunia. Kami berdoa dan berserah. Amin. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46 menjadi dasar pelayanan sabda di ibadah Kamis Putih saat ini. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti ku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus,
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan terus berupaya melakukan firman Tuhan. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita pasti sepakat, Yesus menghadapi pergumulan yang sangat-sangat berat ketika ia berdoa di Taman Getsemani, malam terakhir sebelum keesokan harinya ia disalibkan. Pergumulan yang sangat amat berat sekali, teramat berat. Dan biasanya untuk membuktikan kondisi itu, kita akan menunjuk catatan di Injil Lukas pasal 22 ayat 44 yang mengatakan, ini satu ayat yang selalu menjadi rujukan, yang menggambarkan betapa bergumulnya Yesus di Taman Getsemani malam itu. Di sana dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Yesus bergumul berat saat berdoa di Taman Getsemani dan rujukannya selalu karena peluhnya seperti darah. Peluhnya itu bukan air matanya tetapi keringatnya. Peluh adalah air yang keluar dari lubang pori-pori kulit. Dan itu biasanya kita sebut keringat dan itu nampak seperti kemerah-merahan mirip dengan darah. Di dunia medis itu dikenal dengan istilah hematidrosis atau keringat darah. Sebuah kondisi yang sangat jarang terjadi, tetapi dimungkinkan terjadi ketika orang mengalami tekanan batin atau stres yang sangat berat. Nah, salah satunya misalnya ketika menghadapi kematian, menjelang kematiannya. Nah, saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan jawaban tersebut. Ketika kita selalu merujuk pada satu ayat tentang Yesus yang berdoa, lalu kemudian peluhnya berteteskan seperti darah, itu menunjukkan pergumulannya berat, tidak ada yang salah. Hanya saja cerita itu adanya hanya di Injil Lukas saja. Kalau kita perhatikan di Injil Matius ini tidak ditemukan kalimat itu. Tetapi kalau kita mau membaca kisah yang sama di Injil Matius ini, sebetulnya ada dua bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus mengalami pergumulan batin yang sangat berat.
dua hal di Injil Matius. Yang pertama, Yesus berdoa sampai 3 kali di Taman Getsemani di malam itu. Ini berbeda dari biasanya. Yesus berdoa setiap kali menjalani rutinitas di pagi hari ia. Tetapi catatan di Injil Matius ini menarik, ia berdoa sampai 3 kali, tidak seperti biasanya. Dan di sana ditegaskan dia mengulang doanya sampai 3 kali. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Diulang-ulang sebanyak 3 kali. Dalam pengulangan pertama dan kedua, hati dan perasaan Yesus nampaknya masih diselimuti dengan kebimbangan, dengan ketakutan. Kemanusiaannya muncul dan menguasai hatinya, menguasai pikirannya. Barulah di pengulangan yang ketiga, dia bisa mengatakan kepada muridnya, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ketika doanya untuk kali ketiga dipanjatkan kepada Allah Bapanya, dia mengalami peneguhan dan kemudian dia menghampiri muridnya dengan keteguhan, dengan keyakinan yang luar biasa. Wajar saja itu terjadi secara manusiawi. Siapa yang tidak gentar mengetahui kematiannya sendiri sudah dekat. Kematian itu sudah mengintip di depan mata. Tidak ada seorang pun yang ingin mati muda di usia sekitar 33 tahun. Apalagi kematian itu karena hukuman salib, cara mati yang paling mengerikan pada masa itu. Suatu hukuman yang dianggap terkutuk bagi mereka para penjahat kelas kakap, bukan kelas teri. Mereka yang paling berdosa. Disinilah Yesus bergumul hebat antara mengikuti keinginannya atau menundukkan diri di bawah kehendak Allah. Dan jelas ini bukan panggung sandiwara. Ini bukan pula drama telenovela. Tetapi di Taman Getsemani, keselamatan semesta dipertaruhkan. Yesus bisa saja kalah saat itu ketika ia memilih berbalik arah atau menjadi pemenang saat ia mantap menatap ke depan, melanjutkan perjalanan, menapaki penderitaan. Nah, yang kedua, mengapa dikatakan Yesus bergumul sangat berat selain dia berdoa sampai 3 kali? Yang kedua, Yesus berharap para murid bisa berjaga-jaga dan mendukungnya di dalam doa. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tapi persoalannya, setiap kali Yesus kembali dari berdoa dan menemui murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tertidur. Bisa dibayangkan betapa kecewa dan sedihnya Yesus yang saat itu bergumul berat dan ingin mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, murid-murid pilihan. Ini bukan murid-murid yang asal-asalan ya, tetapi ini lingkaran terdekat dari murid Yesus yang diajak di peristiwa-peristiwa khusus. Ini mereka yang terdekat dengan Yesus, yang paling dikasihi. Tetapi ketika Yesus menjumpai mereka, Yesus menemukan realita yang berbeda. Mereka tertidur sepulas-pulasnya. Seakan tidak mempedulikan perasaan sang guru. Malam itu, Yesus berjuang sendirian. Tanpa dukungan, tanpa teman, tidak ada kawan. Saudara-saudara yang terkasih, pergumulan Yesus di Taman Getsemani sesungguhnya bisa menjadi cermin refleksi pergumulan kita semua di tengah taman kehidupan ini.
Tidak jarang kita juga diperhadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang sulit secara iman Kristen. Antara menuruti keinginan diri atau tetap taat mematuhi kehendak Allah. Kerap kali kita mudah terjatuh pada pilihan-pilihan yang ujungnya untuk menyenangkan keinginan diri sendiri. Kita gampang menyerah, kita mudah mengaku kalah. Bahkan tidak jarang sebelum pertandingan itu dimulai, kita memilih putar badan, berbalik arah, dan kita tidak melanjutkan pertandingan dengan berbagai alasan. Terlalu sakit, sangat pedih dan perih, derita yang harus kutanggung. Atau kita merasa bergumul sendirian, tidak ada topangan, tidak ada pendampingan. Kita menyalahkan keadaan dan orang-orang di sekitar kita yang seakan membiarkan kita sendirian dan kesepian. Alih-alih kita mencoba mengoreksi apa yang terjadi, motivasi, komitmen kita, ketaatan kita. Tetapi justru kita menyalahkan orang lain di sekitar kita. Malam ini, Kamis yang putih menebarkan aroma ketaatan sekaligus kemurnian cintanya. Yesus memilih melanjutkan perjalanannya, meski di depan salib membentang, penderitaan menghadang, semerbak kematian menyeruak, meski tanpa kawan, tak ada teman, sendirian. Yesus teguh melangkah, menaati kehendak Allah, semata-mata demi cintanya kepada dunia. Kini, saat ini, Ia mengajak kita untuk tetap setia sampai akhir, menaati kehendak Allah. Tetaplah kuat di tengah pergumulan berat. Amin. Saat hening bagi kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Taman Getsemani adalah taman kehidupan. Dalam gumul juang, dalam titian perjalanan kami, dalam rupa-rupa persoalan, tantangan, godaan. Apakah kami memilih untuk menuruti kehendak pribadi, keinginan diri, atau belajar untuk mau mendengar suara Tuhan dan menuruti kehendak Allah? Malam ini kami diingatkan untuk belajar dari keteguhan hati Sang Kristus Yesus Tuhan. Segala rasa dalam hati yang tercabik-cabik tanpa teman, tidak ada kawan, tetapi Ia memilih untuk tetap teguh, menatap ke depan, menyelesaikan pertandingan dan menjadi pemenang. Ajari kami dalam gumul juang, apapun kondisi yang kami hadapi, kami mau terus menggenggam, bertanding di dalam iman, dan kami percaya ada mahkota kehidupan, anugerah dari karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau percaya, setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur, dan harapan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berserah. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Ibu Setiabudi.
Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti yang telah diberitakan dalam warta gereja, di ibadah Kamis Putih saat ini, kita akan mempersiapkan diri menyambut undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus di ibadah Jumat Agung esok pagi, 2 April 2021, di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning, baik secara serentak pukul 7 maupun di jam-jam yang disepakati dalam keluarga. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah pelayanan khusus sebagai sarana untuk memelihara iman orang-orang percaya. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan tentang peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus sebagai dasar penyelamatan bagi manusia. Perjamuan kudus juga menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Perjamuan kudus berisikan pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara-saudara, perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada Jumat 2 April 2021 adalah perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19. Di dalam perjamuan kudus ini, kita diperkenankan untuk menyiapkan alat-alat atau lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus secara mandiri. Utamanya adalah berupa makanan dan minuman sehari-hari yang mudah kita dapatkan. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi diharapkan tetap dapat menolong kita semua untuk meyakini karya pemeliharaan Allah di tengah situasi dan kondisi saat ini. Semua dilakukan dengan semangat memegang teguh, merengkuh kehidupan, sekaligus menghayati karya Allah sebagai sang sumber berkat, sang sumber rezeki, melalui makanan dan minuman sehari-hari. Kita akan hantar waktu hening kita memasuki persiapan hati kita dengan menyanyikan Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Dalam segala keberadaan kami, layakkan kami menyambut undangan Tuhan. Tuntunlah kami agar mau dan mampu menjaga kekudusan diri kami. Ajarilah kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau mengakui segala keberdosaan dan pelanggaran kami, mengimani dan mengamini bahwa Engkaulah sang sumber keselamatan. Saat ini, saya mempersilahkan saudara-saudara untuk menaikkan doa komitmen secara pribadi, menyiapkan diri untuk memasuki undangan Tuhan, perjamuan kudus di ibadah Jumat Agung. Disilakan.
Inilah komitmen kami ya Allah. Engkau mampu melihat dan memeriksa setiap hati. Layakkanlah kami menyambut perjamuan kudus Tuhan. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, ULK, P2G, kumbang rasi, dan persembahan syukur yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Firman Tuhan yang mendasari pengucapan syukur kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami terima. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan persembahan kami kepadamu, kiranya Tuhan suci dan kuduskan, sehingga persembahan kami dapat kami pergunakan sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara-saudara,
kembalilah ke tengah kehidupan. Tetaplah kuat di tengah pergumulan yang berat. Dengan penuh sukacita terimalah berkat Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kendati pun susah terus menekan dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kuku Purwidianto SSI yang telah melayankan ibadah pada Kamis Putih saat ini dan kepada seluruh pelayan ibadah. Kami juga menghimbau agar umat mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan, selamat beristirahat, selamat menyongsong Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua
genapi